Banyak orang Indonesia yang masih terpukau dengan pangkat, harta, dan nasab atau garis keturunan. Netizen ini bongkar kehidupan Bip-Bip sejuta umat. Ngaku sering ketemu Bip-Bip Rizik pas FPI belum lahir. Sosok ini blak-blakan. Dulu belum tenar rumahnya ngontrak, sekarang bejok. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Mengatakan ada perintah, tidak ada perintah, tapi yang perlu saya garis bawah di sini adalah bahwa memang tanggung jawab untuk menurunkan itu berada di Pangdam Jaya dan tentunya Panglima TNI mendukung. Ketika berhadapan dengan orang yang berpangkat, berharta, atau berketurunan raja misalnya, mereka langsung rendah diri sehingga tanpa sadar kehilangan dirinya sendiri. Sebuah utas yang dibuat oleh akun Twitter @nms_tesuhasubu menjadi sorotan netizen karena mengaku sering bertemu Habib Rizik Syihab atau HRS sebelum lahirnya organisasi masyarakat Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Pengguna akun itu mengawali cuitannya dengan mengunggah sebuah foto yang bernarasi, "Gawat, Lubis 212 bongkar sisi gelap Bahar bin Smith, akhirnya ketahuan jawabannya, cari uang." Sambil mengunggah gambar tersebut, ia kemudian mengaku tidak pernah bertemu dengan Habib Bahar, tapi justru sering bertemu Habib Rizik. Ia menyebut bahwa kehidupan ekonomi Habib Rizik berubah sejak menjadi ketua FPI. Padahal sebelumnya tinggal di rumah kontrakan sambil menjual minyak wangi dan sesekali mengisi taklim dari masjid ke masjid. Namun seiring berjalannya waktu, saat sudah menjadi ketua Ormas, Habib Rizik mulai mengisi acara tablik akbar dan mendapat banyak undangan ceramah. Ia menyebut bahwa eks-pentolan FPI itu sangat bijak dan tidak mencampur agama dengan politik saat belum tenar, tapi sekarang malah bejok. Setelah itu, ia menyinggung oknum yang mengaku dirinya sebagai ahlul bait, tapi sebenarnya hanya ingin mengejar dunia. Menurutnya, 1. Dihormati dan disanjung-sanjung, 2. Mudah dapatkan fulus dari undangan ceramah, dan lain-lain. 3. Jalan pintas jadi juru kampanyenya para bromo corah para bohir, jualan mazhab menggiurkan. Meski begitu, belum ada konfirmasi apakah pengguna akun itu memang benar sudah mengenal Habib Rizik sebelum FPI lahir atau hanya mengada-ngada. Sementara itu, dalam perbincangan bersama populis.id pada 2022 lalu, salah satu murid tertua Habib Rizik, Novel Bamukmin, menyebut bahwa HRS pernah menjadi guru di sebuah sekolah sebelum tenar seperti sekarang. Novel sendiri tak menapik kalau Habib Rizik pernah berjualan minyak wangi. Ia menyebut bahwa profesi itu dijalani oleh sang guru sebelum berangkat kuliah. Melihat pernyataan netizen tersebut yang membongkar kehidupan Habib Rizik sebelum dia menjadi petinggi Ormas, kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun itu yang mempunyai hubungan dengan para bohir, maka bisa dipastikan hidupnya akan tercukupi. Terlebih kalau membela, mengusung, dan menyuarakan jihad, maka duit yang masuk ke kantong akan semakin besar. Ini sebenarnya sudah sangat nuampel ke arah Rizik, sudah membuka kedok kebohongan Rizik yang sok teraniaya, sok terzolimi. Padahal dia sendiri yang menganiaya, menzolimi pemerintah Republik Indonesia. Sok mau revolusi akhlak. Emang akhlak orang yang berbohong dan berbuat zolim itu baik? Selain itu, sebenarnya Rizik ini adalah playmaker. Dia adalah pintu untuk polisi membongkar keterlibatan bohir. Rizik pulang dari Arab tidak begitu saja sendirian. Tidak mampu bayar overstay, punya kasus hukum di Arab, tapi bisa pulang dengan mudah? Tidak semudah itu, Ferguson. Pasti ada bohirnya. Dia aset. Beberapa analisis saya terkait strategi polisi mencari bohir dan mengulik semua informasi dari Rizik. Diperkuat lagi dengan penetapan tersangka dari penahanan Rizik dan sisanya pulang. Sisanya hanya wajib lapor beberapa waktu sekali. Kita tahu bahwa Rizik ini hanya sebagai alat di tangan bohir. Saat ini nama Rizik Syihab sudah terlalu jelek untuk diangkat lagi menjadi imam besar seluruh umat. Posisinya sudah ada di bawah. Sejak disobek balihonya oleh TNI dan Polri, Anies sudah mencampakkannya. Merasa Rizik ini tidak penting lagi. Datang ke Petamburan hanya untuk hahaha. Kasihan Rizik, dulu dipuja-puja, tapi karena ulahnya sendiri berhubungan dengan bohir, nasibnya malah mengenaskan. Bagaimana kalau menurut Anda?
Kalau ini tempat hiburan. Iya. Buka. Udah bisa tutup kita. Hah? Dikunci. Nggak bisa. Emang tutup, nggak ada kegiatan di dalam. Yang pegang kunci itu, Pak. Paling manajemen nggak ada tempat kalau. Iya. Pasti tutup. Pasti tutup. Ini adalah tidak berhasil. Tapi yang namanya sudah passion, hobi, keinginan, kegelisahan, atau memang profesi, ya mau bagaimana lagi? Bahar FPI, relawan Anies Sweeping Cafe yang lagi tutup dan ancam karyawan. Mana polisi? Ditulis oleh Manuel dari SeaWorld.com. Saya juga kan lagi belajar untuk agar tidak terlalu, lagi belajar sabar lah intinya. Udah lebih dingin lah. Iya, jadi kemarin ceramah-ceramah saya itu agak lebih dingin dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Karena saya belajar sabar, belajar tahan diri. Dan sampai sekarang saya masih belajar agar tidak temperamen. Karena saya temperamen itu sifat jelek. Saya nggak tahu ya. Memang makan di bulan Ramadan tuh mungkar gitu, maksiat. Saya duga sih enggak. Bahar Smith ini pada tahun 2012 pernah ditangkap oleh polisi karena melakukan tindakan semena-mena terkait sweeping di kafe-kafe Jakarta Selatan. Orang ini pada tahun 2012, sekitar 11 tahun lalu, pernah ketahuan membawa samurai. Sekarang setelah 11 tahun bukannya makin dewasa malah makin gak jelas. Takut imannya keganggu dan ikut-ikutan maksiat. Dia datang ke kafe yang sudah tutup. Lucu banget kan? Memang kafe itu salah apa? Lebih guna kafe itu daripada hidupnya Bahar. Kalau para kadrun melihat tindakan Bahar dianggap bijak datangi kafe yang sudah tutup. Justru saya melihat tindakan relawan Anies yang pernah hina Jokowi dengan cara memeloroti celananya adalah tindakan dungu yang takut terpengaruh. Saya kira apa yang menjadi tindakan Bahar ini adalah tindakan mengangkangi hukum, merasa sebagai keturunan Nabi, merasa bisa melakukan kekerasan dengan dalih agama. Dia menjadi raja kecil di daerah Jawa Barat, tempat Ridwan Kamil memimpin. Tindakan Bahar ini meski dianggap memperjuangkan etika agamanya adalah tindakan yang mengangkangi hukum. Mantan narapidana pengerusakan kafe di tahun 2012 dan juga baru-baru kemarin ini bebas dari penjara karena penganiayaan anak di bawah umur sudah terlalu arogan. Tindakan arogan ini lucunya didiamkan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Polisi nggak berani menyentuhnya, bahkan dari pengakuan Bahar, polisi yang memborgol dia di penjara katanya sampai tunduk-tunduk di hadapan Bahar, minta maaf karena borgol keturunan Nabi. Ngawurnya penegak hukum di Indonesia masih ada saja isu-isu yang bersifat tahayul alias superstitious yang masih dipercaya. Katanya memproses hukum orang yang dianggap keturunan Nabi bisa kualat. Kalau takut kualat, nggak usah jadi penegak hukum dul. Saya kira Bahar Smith dan para manusia yang ngaku-ngaku keturunan Nabi dan songong ini nggak punya tempat di Indonesia. Mereka harusnya pindah negara yang masih percaya tahayul agama ini. Lebih lucunya lagi, orang macam Bahar ini berlagak macam polisi, tapi polisi preman yang bawa-bawa agama. Padahal hidupnya sendiri juga nggak beres. Bayangin saja merokok sambil bawa mobil, pakai kaki tak pakai pengaman. Bikin malu keturunan Nabi saja orang-orang macam Rizik dan Bahar ini. Berlagak jadi penegak hukum, sendirinya melanggar hukum. Lebih lucunya lagi, polisi malah hormat sama orang ini. Nggak punya etika begitu, masih saling-saling sama orang ini. Pak Kapolri juga diem baik pula. Saya berharap penegakan hukum bisa dilakukan kepada orang ini agar nggak sembarangan. Apalagi dia pernah bilang nggak takut masuk penjara dan berani membusuk. Kalau begitu, kenapa polisi malah takut sama Bahar kesannya? Saya kira kehadiran ormas-ormas radikal ini meresahkan ya. Apalagi ditambah lagi pembiaran yang dilakukan. Kelihatannya penegak hukum juga sangat lemah dan tidak bertaring. Malah kalah sama oknum penebar kebencian dan teror. Bagaimana kalau menurut Anda?